Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elanggun Ferdiansa dengan NIM K712189 dari kelas 6E. Di sini saya akan membuat video animasi pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Komunikasi, Teknologi dan Informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Basari Eko Wahyudi, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar IPAS, materi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat fase B kelas 4. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis karakteristik ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat dengan benar. Ragam bentang alam yang pertama, dataran tinggi. Yang kedua, dataran rendah. Dan yang ketiga, perairan. Yang pertama, pengertian dataran tinggi. Dataran tinggi atau yang biasa dikenal dengan nama plateau adalah dataran yang berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi. Dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan lahan perkebunan tanaman industri. Selanjutnya, karakteristik dataran tinggi. Yang pertama, beriklim sejuk. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan memiliki kesejukan udara yang semakin tinggi pula, atau dapat dikatakan bahwa udara akan terasa semakin dingin. Yang kedua, pertanian dibuat teras sering. Teras sering adalah tanah yang dibuat menyerupai tangga untuk mencegah terjadinya erosi sehingga pertanian dapat tetap terjaga dan tidak rusak. Oleh sebab itu, ketika kita pergi ke dataran tinggi atau ke pegunungan, kita sering menjumpai pertanian yang dibuat teras sering. Yang ketiga, udara kering. Meskipun memiliki iklim yang sejuk, karena letaknya yang berada di ketinggian, tetapi dataran tinggi justru memiliki udara yang kering. Selanjutnya, profesi masyarakat di dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri antara lain teh, kopi, kina, dan kakao. Karena udaranya yang sejuk dan segar, banyak penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Untuk contoh dataran tinggi yaitu dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng memiliki ketinggian 2000 meter dari atas permukaan laut. Untuk contoh lain yaitu Gunung Merapi di Yogyakarta, Bukit Mongkram di Tawangmangu, Jawa Tengah, Gunung Semeru di Jawa Timur, Pegunungan Bayah di Banten, Jawa Barat, dan lain-lain. Ragam bentang alam yang kedua yaitu dataran rendah. Pengertian dataran rendah. Dataran rendah atau juga dikenal dengan istilah dataran aluvial adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian untuk karakteristik dataran rendah, yang pertama memiliki tanah yang subur. Sebagai akibat dari proses sedimentasi sungai, sehingga banyak masyarakat yang menempatinya, sebab tanah yang subur membuat banyak orang mudah bercocok tanam. Yang kedua, dekat sungai dan pantai. Bentang alam yang berada di dekat dataran rendah adalah sungai, pantai, hilir sungai, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan suhu berkisar antara 23 sampai 28 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan udara setempat sedikit hangat.
namun terkadang suhu bisa melebihi dari itu. Profesi masyarakat di dataran rendah. Pada umumnya, penduduk daerah dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan berternak itik. Sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Untuk contoh dataran rendah, ada dataran rendah Pulau Jawa yaitu Surakarta yang memiliki ketinggian 95 sampai 105 mdpl. Nah, selain itu ada Tanjung dan Semenanjung, padang rumput atau sabana, pantai, hutan, hilir sungai, rawa dataran rendah. Ragam bentang alam yang ketiga yaitu perairan. Pengertian perairan. Bentang alam perairan adalah kondisi geografi suatu daerah yang tergenang oleh air, baik air tawar maupun air asin. Untuk karakteristik perairan, yang pertama sungai. Memiliki bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar, mengandung air tawar, berbentuk memanjang, berkelok, dan bercabang. Yang kedua, laut. Wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan yang lainnya, memiliki salinitas yang tinggi dan mempunyai variasi suhu. Yang ketiga, danau. Wilayah yang cekung dan memiliki kedalaman air yang tinggi dan memiliki strata temperatur air akibat kedalaman air tersebut. Yang keempat, teluk. Terbentuk di kawasan pinggir laut yang mempunyai susunan batuan keras dan batuan lembut. Batuan lembut yang terkikis ombak akan menjadi teluk. Yang kelima, waduk. Memiliki slope yang curam dan landai, memiliki kedalaman berkisar antara 30 sampai 100 meter. Profesi masyarakat di perairan. Sebagian penduduk memiliki usaha tambak garam dan sawah pasang surut. Ada pula bagian pantai yang digunakan untuk pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Ketika daerah tersebut menjadi perkotaan, banyak penduduk yang bekerja sebagai sopir, karyawan, pabrik, dan pedagang. Untuk salah satu contoh perairan yaitu Pantai Menganti yang terletak di Kabupaten Kebumen. Di sini para petani mencari ikan. Selain itu, bisa berpotensi untuk tempat wisata. Selain melihat pemandangan, kalian juga bisa snorkeling. Sekian video animasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.